Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid An-Nur Seruni Kota Wonosobo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, menginjak puasa kita di Ramadan yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kecil kepada kita untuk menggunakan sisa usia kita di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di sini ngantuk-ngantuk, kenyang, bukan karena kita sehat Bapak Ibu. Banyak di luar sana, bahkan sekitar Masjid An-Nur Seruni Kota ini, yang lebih sehat daripada kita, tapi Allah nggak pilih dia. Banyak di antara kita yang bisa hadir ke sini bukan karena kita banyak waktu luang. Di antara kita mungkin di sekitar Masjid Seruni ini, banyak sekali mereka umat Islam yang memiliki waktu luang untuk sholat subuh berjamaah, tapi nggak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan, jika Ramadan Anda banyak pekerjaan dunia yang menumpuk, ngejar deadline pesanan, harus H-7 harus sudah kelar. Ada yang pegawai didinaskan oleh komandannya, oleh pimpinannya keluar kota, sehingga terbengkalai tarawihnya, terbengkalai tilawah Qur'annya, terbengkalai sholat jamaahnya, terbengkalai rangkaian ibadah Ramadannya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini. Apa solusinya? Kata para ulama mengatakan, solusi yang paling tepat adalah anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan bertaubatnya kalian, istighfarnya kalian, maka Allah akan memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan di Ramadan ini kalian tidak disibukkan dengan amalan-amalan dunia, tapi Allah menyibukkan kalian dengan amalan-amalan akhirat. Kemungkinan yang kedua, surat Hud ayat 52. Kalau toh deadline pesanan catering, pesanan kue kering, pesanan job kita tidak bisa dialihkan, tidak bisa di-cancel, atau pimpinan kita tidak bisa kita menolak untuk dikirim keluar, Allah memberikan apa? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kalian bertobat kepada Allah, kalau kalian istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kalian kekuatan, sehingga kalian bisa melakukan amalan-amalan dunia kalian yang begitu numpuk, dan kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Maka jamaah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita sholat subuh. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Di Ramadan ke-13 kita tidak akan ketemu dan Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita bisa berbuka puasa dengan istri tercinta, dengan suami tercinta. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita bisa puasa dengan suami tercinta, dengan anak-anak tercinta. Kita nggak tahu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika memotivasi para sahabat, ketika Anda melakukan amalan-amalan akhirat, maka sholli sholatal muwaddi. Sholatlah kalian seolah-olah ini adalah sholat kalian yang terakhir.
Sholat subuhlah kalian, seakan-akan ini adalah sholat subuh kita yang terakhir. Puasa Ramadanlah kalian, seakan-akan kalian gak akan pernah berjumpa dengan Ramadan ke-14, Ramadan ke-15, Ramadan yang ke-15. Kita kenapa saat ini meleha-lehakan, terlena dengan waktu yang begitu cepat? Karena kita kepedean, Bapak Ibu. Kita kepedean bahwasanya masih ada hari esok, dan esok. Dan kita sadari saat ini, biasanya kita buka puasa, di samping ada emak kita, di samping ada bapak kita. Kita bilang, mak tolong dong ambilin tempe, mak tolong dong ambilin bakwannya, mak tolong dong ambilin susunya. Saat ini nggak ada yang bisa kita minta tolong. Di Ramadan ini mungkin ada orang-orang ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh bapaknya, bahkan ditinggalkan oleh istri dan suaminya. Maka itu adalah fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang beriman. Kalau orang beriman gak dikasih peringatan, dia akan ngoyos begitu saja, dia akan selengean begitu saja, tanpa ada rem-rem yang bisa mengarahkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Fiqh Sabik Juz 3, Syekh Al-Imam Abu Malik Kamal mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini pesertanya adalah peserta kampus. Seakan-akan kita ini berada di satu lembaga pendidikan. Siapa yang menggojlok kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendidik kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggembleng kita? Allah Subhanahu wa taala. Abu Malik Kamal mengatakan Ramadan madrasatul kubra yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan ini adalah sekolah besar, kampus besar, madrasah besar, di mana kita semua yang ada di dalamnya digojlok oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kelas-kelasnya jamaah. Kalau lembaga pendidikan ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana tingkatan puasa Ramadan itu? Bagaimana kelas orang-orang puasa bulan Ramadan ini? Ada kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qudamah. Beliau mengatakan bahwasannya ada 3 macam orang yang melakukan puasa Ramadan dari tahun ke tahun. Siapa mereka? Yang pertama, puasanya orang-orang kelas ekonomi. Saumu li umumin, puasa orang-orang awam. Bagaimana puasanya mereka? Puasanya mereka kaful batni wal farji an qada'il syahwa. An qada'il syahwa. Puasanya orang-orang awam ini adalah mereka hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak berhubungan suami istri. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang puasanya hanya sebatas ini 99,99% tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustadz? Bukhari Muslim kita ambil. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man lam yada qaula zur, barang siapa yang ketika puasa Ramadan dia bisa menahan lapar, dia bisa menahan haus, dia bisa untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi orang ini gak bisa untuk mencegah lisannya berdusta. Setiap hari pekerjaannya ngegibahin tetangganya. Setiap hari pekerjaannya ngomongin tetangganya. Setiap hari pekerjaannya ngoreksi keburukan-keburukan tetangganya. Maka Rasulullah SAW lewat lisan Rasulullah SAW mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabuhu." Maka Allah nggak butuh. Allah itu nggak mengharapkan, Allah nggak pandang orang yang seperti ini jamaah. Kita kadang-kadang jam 12 siang ketika terik matahari, karena memang Ramadan itu artinya lisyiddati ramdha. Dalam kitab Fathul Qadir, kalau tidak salah di juz pertama, Syekh Ibn Rajab bilang, kenapa sih Ramadan itu, puasa itu dikatakan bulan Ramadan? Karena Ramadan itu yang pertama lisyiddati ramdha, teriknya matahari di bulan Ramadan, Bu. Kita alhamdulillah di Wonosobo ini surganya dunia. Bahkan dai-dai Wonosobo mengatakan ini Indonesia cuacanya tropis. Coba kita pergi ke Purwokerto, ke Semarang, ke Banyumas, Masya Allah siangnya pekat luar biasa.
Ini Wonosobo, kalau nggak bersyukur kita tinggal di Wonosobo, kufur nikmat Bapak Ibu. Di Wonosobo kita nggak terasa. Bahkan di Indonesia ini kita nggak terasa teriknya matahari. Karena apa? Tropisnya, cuacanya. Coba kita bayangkan mereka yang puasa sampai 20 jam. Ya, di Belanda itu, Masya Allah, mereka puasa yang di negara-negara yang tinggal di sana berlaku 4 season, 4 musim. Ada winter, ada summer, ada spring. Itu gimana mereka puasanya? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di Wonosobo. Bahkan saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di Jakarta, pendidikan di Jakarta, mondoknya di Wonosobo, jamaah. Nggak pernah saya catat dalam diari saya, nggak pernah. Karena memang kehidupan kita ke depan nggak ada yang tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, gimana masa depan anak-anak kami ke depan, ya Allah. Gimana masa depan orang tua kami ke depan, ya Allah. Gimana masa depan semua keluarga kami, ya Allah. Kita nggak tahu. Kita cuma ikhtiar kepada Allah dan doa-doa terbaik untuk masa depan keturunan kita. Li syiddati ramdo, teriknya matahari di bulan Ramadan, jamaah. Orang yang puasanya hanya sebatas makan minum, tidak bisa menahan dusta, tidak bisa menahan mendengar berita hoax, hampir dipastikan puasa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jam 12 siang lagi terik matahari, disodorin ke ibu ke bapak es kelapa, masih bisa nolak. Maaf, saya lagi puasa. Es campur, maaf, saya lagi puasa. Teh manis kopior misalkan, maaf, saya lagi puasa. Tapi jam 7 pagi, jam setengah 8, jam 9 kita disediain bangke, itu dimakan sama kita Bapak Ibu. Bahkan nambah. Kok bisa Ustadz bangun tidur, kita setel televisi, isinya gosip. Bangun tidur, kita setel televisi, isinya berita-berita artis. Kita lagi puasa, disodorin bangke, nambah tuh berjam-jam nonton TV. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Benar Ustadz, ini fakta. Kalau toh memang ini fakta, gibah Bapak Ibu. Kalau toh memang ini nggak benar, berarti fitnah. Makanya kadang-kadang kenapa dari tahun ke tahun kok puasa kita tidak mempengaruhi gaya kehidupan kita? Karena sebatas lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri ini. Kemudian kelas yang kedua, kelas yang kedua, Ibnul Qudamah mengatakan puasanya orang-orang yang spesial. Puasanya orang-orang dalam pesawat, misalkan ini kelas bisnis. Bagaimana puasanya mereka? Mereka tidak hanya bisa mampu menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri, tetapi juga mereka bisa menahan kafun nadri, menahan pandangan mereka. Wakaful lisan, menahan lisan mereka. Wakaful udhni, wakafus sam'i, menahan pendengaran mereka, menahan yad mereka, tangan mereka, menahan rijal mereka, wasairil jawarihi anil atham, dan semua organ tubuh mereka yang tampak bisa dipertahankan untuk tidak berbuat dosa. Hanya orang-orang spesial ini Bapak Ibu, mereka tidak hanya mempuasakan mulutnya dari makan, mulutnya dari minum, farjinya dari hubungan suami istri, tapi mereka juga bisa mempuasakan pendengarannya dari menyebar berita-berita hoax, mendengar berita-berita hoax, bisa untuk menjaga lisannya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan, mengurangi pahala dia. Ini puasanya orang-orang yang spesial. Nah, masuk ke tema kita, ternyata kelas kedua ini bukan kelas puncaknya orang yang berpuasa. Kelasnya dan puncaknya orang berpuasa adalah kelas ketiga. Ini kelas eksekutif, Bu. VVIP, semoga kita ada di dalamnya. Bagaimana puasanya mereka? Mereka puasanya sudah menyentuh hati mereka. Saumul qalbi anil himamid dani'ah.
Mereka bukan hanya bisa menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki. Mereka juga bisa menjaga hatinya dari ambisi-ambisi yang rendah, ambisi-ambisi dunia, wal afkaril muba'adati anillah. Dan mereka juga bisa menjauhkan pikiran-pikiran mereka, hasrat-hasrat mereka untuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling dahsyatnya, mereka tidak hanya bisa mengarahkan diri mereka, mereka bisa mengarahkan orang-orang di sekitar mereka untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasanya orang-orang eksekutif, orang-orang elite, bu, usaha kita. Orang-orang elit, dia puasa hati. Bisa jaga kesyirikan, bisa jaga riya, bisa jaga sum'ah. Apa itu sum'ah? Melakukan amalan kemudian diupload amalannya. Alhamdulillah, baru hari kelima sudah hatam Al-Quran, tes saja. Alhamdulillah, baru hari ke-10 sudah bagi-bagi bukber, plus aja. Boleh nggak Ustaz upload status? Boleh. Cuman kalau ada riaknya, lebih baik jangan. Kalau ada unsur syiarnya bisa menjaga hati kita, monggo, nggak kenapa-napa, bu. Monggo, nggak kenapa-napa. Itu makanya hati-hati. Jadi puasa-puasa orang-orang seperti ini tidak hanya sebatas mereka tidak lagi membicarakan saya harus hatam berapa kali, saya harus baca Al-Quran berapa kali, saya harus pergi ke masjid 5 waktu, saya harus tarawihnya full. Mereka sudah tidak membicarakan ini. Yang mereka bicarakan, ini sudah hari ke-13 nih. Apakah selama ini yang saya lakukan semata-mata ikhlas karena Allah atau belum? Ini sudah hari ke-13 nih. Kira-kira semua amal ibadah kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa belum? Ini sudah hari ke-13 ini. Sudah benar nggak puasa saya sesuai dengan hati saya? Maka kita mengajak, bu, tahun-tahun yang lalu kita kadang-kadang puasa tapi nggak bisa menjaga hati kita. Maka saya punya icon khusus tahun 2023 ini. Kenapa khusus? Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Bagaimana icon kita? Icon kita adalah orang-orang yang berpuasa, seharusnya menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Loh, kok Ustadz terbalik? Betul, bu. Kita kadang-kadang puasa rusak amalan kita karena hati kita suuzon dengan orang-orang yang tidak puasa. Kita ngelihat simbah-mbah jam 9 kok makan tempe kemul di perapatan pasar induk enak banget kayak nggak punya dosa. Kita bilang, oh mungkin simbah ini musafir dari Pekalongan. Dulu aslinya Wonosobo, dia kepingin makan tempe kemul. Musafir kan, bu? Ya, ibu lihat uploadan Ustadz Syafiq Basalamah. Beliau pulang dari umroh sampai Soekarno-Hatta jam 12 siang. Beliau ngambil air es, minum beliau. Mendidik buat umat. Ini rukhsah, kata beliau. Jangan sampai rukhsah ini tidak ambil. Kalau kita berpikiran nggak jernih, kita akan bilang, ini Ustadz ngedidik umat kok salah. Padahal beliau paham ilmu. Ya, beliau katakan kita ini musafir. Allah memberikan buat orang-orang musafir itu tidak melakukan puasa dan bisa mengqashar menjamak sholat. Allah tahu kadar kita masing-masing jamaah. Makanya pernah ada jamaah Wonosobo bilang, Ustadz tahu nggak? Ustadz ini dulu mimpin saya umroh Ustadz Ramadan. Ternyata ketika dia di Soekarno-Hatta dia minum. Saya bilang itu lagi mendidik kalian. Artinya supaya kalian nggak mati. Kalau seandainya pada saat sampai Soekarno-Hatta kalian menjaga puasa kalian dengan full sempurna, ternyata mati, kita naik kasas ya mau, ya Allah kenapa engkau matikan aku padahal aku puasa? Kata Allah, salah kamu, kamu lagi musafir, kamu lagi berjalanan jauh, ada hadiah diberikan kepada orang, kamu terima. Kenapa? Ini hadiah, kamu gak minta-minta, apalagi hadiahnya dari Allah, bu. Makanya kaidah usul fiqh mengatakan al-qasru lis-safar wal jam'u lil masyaqqah. Qasar itu buat orang yang safar. Siapa mereka? Orang yang sedang berpergian jauh, khususnya berpergian tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berangkat dari Seruni naik mobil sendiri. Ya,
Ketika sampai Kelampok, sudah waktu zuhur, berhentilah mobil, sholat zuhur, Allahu Akbar. Kata agama, kamu kenapa enggak jamak qashar? Lah enggak, saya punya mobil pribadi kok, saya enggak naik bis, saya enggak naik mikro kok. Kalau naik mikro kan sulit untuk sholatnya, saya sholat qashar, tapi ini mobil pribadi saya. Udahlah, bismillah, saya akan berhenti di Purwokerto. Belum sampai Purwokerto, kecelakaan Bu di Mandiraja, atau kecelakaan di Sukoraja misalkan, meninggal kita. Kata Allah, kenapa kamu belum sholat asar? Ya Allah, kan saya lagi perjalanan, kenapa enggak mengqashar? Ayo Bu, di sini pentingnya qashar. Banyak ulama mengatakan jangan pernah kita menolak adanya qashar. Al-qasru lis-safar wal jam'u lil masyaqqah. Sementara jamak untuk orang-orang dalam peristiwa sempit. Ya, di fikih sabik itu fikih sunnah, babul jam'i wal qasar, beliau mengatakan, Syekh Muhammad Abdu itu mengatakan, Syekh Sabik mengatakan, orang yang dalam keadaan sempit boleh untuk menjamak. Kita punya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu 4 mazhab itu berkata, supaya kita nggak sempit, nggak menyalah-nyalahkan orang lain, nggak mengkafirkan orang lain. Sekarang zamannya udah nggak itu Bu. Kita zamannya sekarang punya ilmu, praktekan. Nggak punya ilmu, diam, ngaji. Nah, kayak begitu. Di sana dikatakan orang yang sempit. Contohnya gimana, wahai Syekh? Ketika anak ibu mau melakukan pernikahan di Adipura. Di Adipura jam berapa dikasih waktu? Dari jam 12 sampai jam 4. Kalau bisa jangan kemana-mana sampai jam 4. Jam 4 lewat sudah harus bubar ini. Akhirnya si pengantin bilang, ya Allah, ini berarti saya ada waktu asar nih. Kalau saya nggak sholat asar sekarang, berarti saya lewat asarnya. Sayanglah, takut nerima tamu segala macam. Akhirnya zuhur berkumandang, dia sudah pakai make up, pengantin sudah pakai make up, pengantinnya imam yang laki-laki, putrinya wanitanya jadi makmum, mereka imam sholat jamak. Ya, jamak lil masyaqqah Bu. Kemudian zuhur 4 rakaat, kemudian qomat, lalu sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Itu namanya jamak. Kalau qashar 2-2. Nah, ya, ini. Maka ibu rahimani rahimakumullah, ya Allah, itu kok ada wanita nggak puasa? Oh, mungkin dia sedang menyusui, ya Bu. Mungkin dia sedang mengandung. Loh, itu kok ada simba-simba nggak puasa, enak banget di rumah sambil tiduran. Oh, mungkin dia punya penyakit. Oh Bu, kita kadang mau sholat raweh dari Selomerto misalkan, saya mau sholat di An-Nur, saya naik motor, ketika di lampu merah saya ngelihat pegawai security. Ya Allah, si bapak sudah waktunya terawih isya masih jaga toko. Rusak gak Bu amalan saya? Rusak jamaah. Saya belum nyampe ke An-Nur loh. Saya belum nyampe terawih, belum nyampe isya, belum nyampe amalan, sudah menghujat dia. Boleh jadi si security ini kita lagi tidur, dia malah nggak tidur. Emang security nggak boleh tidur Bu? Ngapain dia qiyamul lail? Ngapain dia baca Quran? Sementara dia lagi jihad. Buat siapa? Buat anak istrinya. Itu maksud saya. Puasakan hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli sholatal muwaddi." Sholatlah kalian seakan-akan ini sholat kalian yang terakhir. Ya, untuk udah 5:30 nih. Pada cemberut semua soalnya jamaah. Ya, sholat terakhir Bu. Kita ilustrasikan. Sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan contoh ini nggak terjadi bagi kita. Tapi buat contoh saja. Hadirkan hati kita. Bahwasanya ini adalah Ramadan saya yang terakhir, tarawih saya yang terakhir, bukber saya terakhir, sahur saya terakhir. Misalkan kita adalah salah satu korban salah tangkap Bu. Kita sudah nyewa ratusan pengacara, ternyata di depan hakim tetap kalah kita karena kita bukti-buktinya kurang. Akhirnya hakim memutuskan hukuman mati buat kita. Kapan dihukum matinya? Jam 12 siang dihukum mati. Dihukum matinya kapan? Jam 7:30 malam Bu. Sebelum sholat, setelah sholat isya. Kata snipernya, Mas atau Bu, Ibu atau Mas kan Islam. Ini kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk melaksanakan sholat isya Bu. Kira-kira saat itu kita sholat isyanya nangis nggak Bu? Nangis. Nangis kenapa? Nangis mau mati apa nangis banyak salah?
Ya, baru ngambil wudhu, mewek kita, ya Allah, ini hari terakhir saya sholat, hari terakhir saya wudhu, hari terakhir saya melihat dunia, ya Allah, baru ngambil wudhu. Biasanya kita ngambil wudhu cengengesan, Bu. Sholat baru takbir Allahu Akbar, terbayang dalam ingatan kita kesalahan-kesalahan kita. Ternyata Allah itu maha besar. Selama ini dalam kehidupan saya selalu mengkerdilkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menomorduakan Allah, menomortigakan Allah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tokoh yang besar bagi kita, dinas bagi kita yang besar, istri kita akbar, anak kita akbar, aktivitas kita akbar. Di mana Allah? Aina Allah? Terbayang kita semuanya. Selama ini bentar-bentar istri, bentar-bentar anak, bentar-bentar aktivitas, bentar-bentar toko. Kemana Allah? Ketika alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan, pemilik dan pemilik alam semesta ini, Rabbul alamin. Ya Allah, Allah yang mengatur saya ternyata kali ini. Tapi kami selalu memberontak pada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu morat-marit, kata Allah A, saya jawab B, kata Allah B, saya jawab D, kata Allah D, saya jawab E. Saya sudah membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Selama ini kita nggak pernah tawakal kepada Allah. Kita selalu minta tolong kepada tetangga, minta tolong kepada mertua, minta tolong kepada orang-orang. Aina Allah? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Itu sholat isya yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada lagi hari esok. Maka kalau Ramadan tahun ini kita melahirkan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita tidak akan pernah mengatakan, lah nggak maulah plesir, mungkin ini Ramadan saya terakhir. Tidak akan pernah hangout kita. Ada sekitar 16 hari lagi atau 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita, merubah aktivitas kita, merubah sikap kita, merubah anak-anak kita. Dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan betul-betul terbaik buat kita semuanya. Aku qauli hada, mohon maaf lahir batin. Nasrullah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.